Pemirsa, Polres Palopo kembali beraksi untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan, melakukan pemberian makan gizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palopo. Pemberian makan gizi gratis oleh Polres Palopo kembali berlanjut. Sama seperti sebelumnya, semua proses pembuatan makanan dilakukan oleh polisi santri. Hanya saja kali ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid As-Salam ikut membantu. Adapun sekolah yang dikunjungi adalah SLB Negeri 1 Palopo dengan jumlah siswa sebanyak 126 dari tingkat SD sampai SMA. Kedatangan personil Polres Palopo pun disambut antusias para siswa. Bahkan salah satu di antaranya menunjukkan kelebihannya sebagai hafizah dengan melantunkan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Sudah beberapa kali ada kegiatan makan siang gizi gratis ke sekolahan, dan ini setelah kemarin tahun baru kami giatkan lagi, dan ini yang pertama oleh beliau. Nah, kebetulan sekolahnya juga SLB ya, sekolah luar biasa. Kami ikut juga berbangga karena ini salah satu sekolah yang ditunjuk pertama kali yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek kami. Dan di satu sisi memang keluarga kami ini, adik-adik kami ada kekurangan, dan mudah-mudahan dengan keberadaan adikku ini ada amanah dari kedatuan ini, yang mana banyak orang tua kita yang mungkin bisa membantu nanti memudahkan kehidupan ulangi, memudahkan kekurangan yang dialami oleh keluarga-keluarga kita, supaya nanti bisa kembali berkah, kembali beraktivitas dan normal seperti kami ini. Suasana pun semakin hangat tak kalah Kapolres Palopo AKBP Safi Nafsikin mulai membagikan makanan kepada para siswa. Di mana anak-anak tersebut begitu bahagia menerima paket makan siangnya yang berisi nasi, rendang, sup, telur, hingga susu. Sebelum menyantap makan siang, siswa SLB 1 Palopo terlebih dahulu melakukan doa bersama sebagai bentuk syukur atas berkah yang diterima. Kebahagiaan semakin terlihat di wajah mereka saat mulai menyantap makan siangnya. Bahkan sesekali mengangkat jempol sebagai tanda jika makanannya enak. Terima kasih banyak atas pemberian makan siang. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Kota Palopo yang antusias kepada siswa kami di sini SLB Negeri 1 Palopo. Kami di sini semua guru-guru di sini merasa senang atas kunjungan dari Bapak Kapolres untuk memberikan makanan gratis kepada siswa-siswa kami di PT SLB Negeri 1 Palopo. Mantap. Enak. Pemirsa, mengenal sosok polisi Aibtu Gendut Imam Turijan, anggota Polsek Kras, Polres Kediri, Polda Jawa Timur. Di desa binaannya kumpulkan barang bekas untuk membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aibtu Gendut Imam Turijan, Babin Kamtipmas Desa Kras, Polsek Kras, Polres Kediri. Saya sebagai Babin Kamtipmas, tugas saya yaitu sambang ke masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pada saat sambang di tokoh agama saya mendapat keluhan yaitu terkait masalah sosial keagamaan, yaitu kalau apabila ada orang sakit, orang meninggal itu kan nggak selamanya orang kaya. Jadi pada saat untuk berobat dan sebagainya itu kan masih kekurangan. Makanya saya mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan rosok-rosok di rumah warga untuk digunakan sosial keagamaan, orang meninggal, lansia,
maupun agar lingkungan Desa Kras juga bersih dan nyaman. Dan awal mula kita bergerak sama pengurus NU, tempatnya di sini awalnya. Nah, ini tempat pengumpulan untuk tempatnya. Di sini rosok-rosoknya. Nah, ini hasil yang kita kumpulkan. Setiap hari Minggu kita bergerak. Hari Minggu ke-1 di Dusun Keras, Minggu kedua Dusun Menang, Minggu ketiga Dusun Jagung. Jadi nanti dikumpulkan semua, kalau sudah kumpul dipilah-pilah. Pilah-pilah juga mempekerjakan warga sekitar. Jadi warga juga terbantu dengan ekonomi termasuk mendapatkan pekerjaan itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged damel nambah-nambah perekonomian di desa nggih. Lan matur suwun sangat dumateng Pak Imam nggih, sedaya Pak Banbin. Terima kasih semuanya. Kami diperhatikan. Betulnya saya ya terima kasih betul-betulnya sama anak-anak saya. Ada bantuan. Ya, terima kasih. Pemirsa, dalam upaya pelestarian satwa laut, Kapolres Buleleng bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan pelepas liaran penyu hijau di Pantai Pasir Putih, Banyuwedang. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi menghadiri pelepas liaran penyu hijau yang diselenggarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali di Pantai Pasir Putih, Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Buleleng. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forkopimda Buleleng, Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat, serta perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar pada Jumat 31 Januari 2025. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ratna Hendratmoko, menjelaskan bahwa pelepas liaran ini bagian dari upaya konservasi penyu hijau yang selaras dengan prinsip Trihita Karana, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam kegiatan ini, Kapolres Buleleng menerima penghargaan dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atas upaya menggagalkan penyeludupan penyu hijau. Sebanyak 22 penyu hijau hasil temuan Polres Buleleng dan 1 penyu hijau sitaan Polres Jembrana dilepas liarkan ke laut. Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Witwan Sutadi menegaskan komitmen Polres Buleleng untuk selalu menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan melindungi satwa langka. Pelepas liaran penyu hijau ini juga selain dengan program Astacita, yaitu Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Dari Humas Polres Buleleng melaporkan untuk Polri TV. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menghadiri Festival Film Tempo pada 5 Rabu Februari 2025 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Setibanya di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko disambut langsung oleh Kepala Pemberitaan Tempo Media Group Alif Zulkifli. Selain itu, pada acara malam penganugerahan ini turut juga dihadiri oleh para pelaku perfilman, tokoh, serta pejabat negara. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengapresiasi diselenggarakannya Festival Film Tempo ini. Menurutnya, festival ini merupakan ajang bagi generasi muda dan para sineas untuk mengimplementasikan dari karyanya. Baik, kami dari Polri sangat mengapresiasi Festival Film Tempo ini merupakan ajang bagi generasi muda dan para sineas untuk mengimplementasikan apa yang menjadi karya-karyanya dan mendapatkan tempat di masyarakat pada umumnya. Dan harapan kami dengan adanya festival semacam ini bisa menjadikan film-film Indonesia semakin jaya dan semakin berkembang lebih bagus lagi. Selain itu, Polri melalui Kadif Humas Polri juga menegaskan bahwa Polri mendukung karya perfilman di Indonesia untuk menghasilkan film yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2025. Polri bersama NU akan berkolaborasi dalam mendukung program-program pemerintah. Kegiatan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama baru saja berlangsung. Acara ini digelar dengan tema Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat, di mana acara ini dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Syahardiantono, serta sejumlah kementerian. Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama hari ini turut membahas langkah-langkah ke depan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan melalui program-program kemanusiaan yang juga dilaksanakan bersama dengan Polri. Tadi melalui pidatonya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama telah memberikan peran yang besar dalam menjalankan program-program kemanusiaan serta turut terjun ke dalam giat-giat kepolisian. Di antaranya dalam penanggulangan bencana, kemudian pengamanan mudik dari tahun ke tahun, serta penanganan vaksin selama situasi COVID-19. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menjelaskan bentuk-bentuk sinergitas Polri dengan Nahdlatul Ulama demi mewujudkan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beberapa program tersebut diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Republik Indonesia, kemudian mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi serta UMKM di Indonesia, kemudian mendukung program makan bergizi gratis, dan membuka rekrutmen kepolisian untuk kelompok rentan, serta rekrutmen jalur santri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presi Pagi akan segera kembali.